Masih di podcast Kesel Aja. Lu pernah gak sih sebel sama jawaban artis pas diwawancara gitu? Artis Indonesia maupun luar nih. Dan bukan sebel sama orangnya ya, lu justru suka banget sama dia. Misalkan musisi nih, kalau lu suka doang, pasti lu denger lagu-lagunya aja. Tapi kalau sampai lu nonton video dia di wawancara atau di podcast, sebenarnya kan lu suka banget sama nih orang. Dan begitu lu denger dia di wawancara, lu juga senang sama cara dia ngomong, sama pemikiran dia. Lu seneng tuh. Sampai ada satu pertanyaan, pas begitu lu denger jawaban dia, lu jadi sebel. Dan sebelnya tuh bukan yang kayak benci atau kesal banget, enggak. Cuman kayak sebel dikit aja, cuman kayak ya elah gitu, lo ngerti gak lo? Dan bisa jadi itu emang jawaban sejujur-jujurnya dari hatinya dia, tapi tetap aja lo sebel. Langsung aja deh, contohnya kayak gini nih. Pertama, misalnya ada musisi atau artis nih sukses gitu, terus lagi ngobrol sama hostnya tentang proses perjalanan karirnya dia gitu, tentang di awal-awal mulainya gimana, kerjasamanya sama siapa aja. Terus ditanya sama hostnya, tapi siapa sih orang yang paling berjasa dalam proses karir lo gitu? Terus artisnya diem 3 detik, terus dia senyum sambil santai, dan dia jawab, kalau menurut aku sih mamah ya. Ya elah, siap anak terbaik dunia. ya kita juga tahu kalau namanya emak ya pasti berjasa lah di perjalanan semua orang. Ini kan konteksnya karir gitu loh, karir. Mereka tuh mau tahu siapa yang ngebantuin lu di karir. Kenapa mau lu jadiin ajang pamer rasa cinta lu ke ibu lu sih? Pengen banget diklip di TikTok, dikasih back sound lagu bundanya Potret nih yang gini-gini nih. Pengen banget dibilang, oh so sweet, dia udah sukses dan mapan dan keren tapi masih inget sama ibunya. Dan yang kayak gitu di dunia ini emang dia doang kayaknya. Orang lain kayaknya setelah sukses tuh langsung pada sombong dan pada lupa sama ibunya kayaknya. Emang satu dunia ini malin kundang semua. Udah dia doang yang paling bener. Keren banget emang artis ini. Gitu, itu hostnya juga bingung mau gimana. Oh mama oke. Tapi gimana dengan produser yang nemuin lo waktu itu? Katanya lo kan awalnya pengamen, terus dia ngeliat lo, terus diajak rekaman gitu, bagaimana sih? Oh iya, dia berjasa juga. Iya tapi kan? lebih berjasa lagi sih ya mamah sih. Ya lebih tepatnya mamahnya dia, karena bisa ngedidik anak kayak dia. Stop anjing, ini tuh jawaban paling aman, klise, dan bikin hostnya tuh gak bisa ngerespon apa-apa. Ini tuh setara sama ada chef kelas dunia nih, terus ditanya bumbu rahasianya apa sih chef? Bumbu rahasia gue sih cinta sih. Bacot lu, ambil aja tuh penggorengan terus tempeleng kepala tuh chef. Kedua, misalnya ada musisi atau pemain film gitu yang udah sukses banget sampai mereka tuh udah sering dapat kerjaan ke luar negeri gitu. Terus diundang di podcast kan. Tapi setelah ke banyak negara di dunia ya, yang paling bagus tuh negara mana sih? Terus dia bengong dikit, terus dia jawab, Setelah gue coba semuanya ya, tetap yang paling bagus ternyata emang Indonesia sih. Ya elah, siap bang nasionalis. Emang dah lu yang paling merah putih deh dibanding kita semua deh. Emang lu dah. Gak, maksudnya kita semua juga emang cinta kok sama negara kita sendiri. Kita cuma gak cinta sama pemerintah. Tapi kan lu udah keliling dunia nih, udah ke tempat-tempat yang kita belum pernah kesana. Ceritain lah ke kita gimana pengalamannya, sharing lah ke kita. Jangan dijadiin ajang pamer nasionalisme gitu. ceritain pengalaman lu, ceritain. Hostnya tuh mau tahu pengalaman lu. Kenapa lu jawabnya pakai quotes? Lu kan pernah nyetir di Los Angeles ya kan? Yang nontonnya nyetir paling jauh ke Taman Safari. Lu udah pernah ngeliat salju di Swiss. Penonton lu denger salju cuman di lagunya Hindia doang. Lu udah pernah ngasih makan panda di kebun binatang Cina langsung, sedangkan penonton lu ngeliat panda cuman yang DJ. Jawab yang bener lah, gila. Itu juga yang nanya juga host kok, bukan guru PPKN itu. Tenang aja. Dengan lu jawab kayak, Gue paling suka kalau buat jalan-jalan tuh Amerika, kalau kuliner tuh di Jepang, kalau buat pemandangan-pemandangan ya di Eropa Timur lah. kalau lu jawab kayak gitu, kita juga nggak langsung, oh maksudnya Indonesia jelek gitu, dan kulinernya gak enak, dan pemandangannya butut gitu maksudnya. Gak kayak gitu kok, tenang aja. Itu hostnya juga bingung gitu mau nulisin obrolan ke arah mana. Oh tetap Indonesia ya. Enggak, tapi maksudnya di luar Indonesia deh. Waktu naik kereta cepat di Jepang tuh gimana tuh pengalamannya tuh? Oh iya seru banget. Tapi lebih seru tuh naik KRL yang transit di Manggarai pas jam 6 sore tuh udah bahagia banget sih itu. Oke, iya. Kalau waktu berenang di pantai di Hawaii itu gimana tuh di Hawaii? Oh itu pecah itu. Pecah Iya, kan? tapi lebih seneng sih berenang di pantai Ancol sih ya. Oh, Oke. Kalau waktu makan pasta di Roma gitu? Pasta lebih enak sih daripada pasta tuh dengerin Pasto di Indonesia ya. Oke deh. Kalau pas ngelihat Menara Eiffel di Paris tuh gimana tuh di Paris? Kalau Paris tuh lebih berkesan waktu ngelihat Paris yang Hotman sih. Oh gitu, ya. Ya kita punya ide sih, lu mending ke negara mana lagi? Oh gitu, kemana tuh? Korea Utara. Ketiga, nah ini lumayan klasik nih. Jadi ditanya kan, lu ngelihat fans lu tuh kayak gimana sih? Kalau aku sih nggak nganggep mereka fans ya. Aku nggak pernah nyebut fans gitu. Aku nganggapnya mereka tuh ya udah keluarga gitu. Ya iyalah, keluarga mana keluarga? Emang fans lu wisuda lu datang gitu? Fans lu nikah lu jadi groomsman?
men di situ apa gimana? Lu lebaran makan opor bareng semua fans lu gitu. Hah, keluarga. Emang kenapa sih jahat gitu buat nganggap orang fans tuh kejem gitu? Kata fans itu kotor. Maksudnya apa gimana? Kayak tabu banget buat diucapin. Kan emang dia fans lu kenyataannya. Nggak apa-apa, bilang aja fans orang emang bener. Dia suka sama yang lu bikin, dia beli, dia nikmatin, dia follow lu di sosmed. Ya udah itu mah fans namanya. Emang itu definisi fans. Gak usah dirubah-rubah lah. Lu juga ngejawab keluarga kan bukan beneran lu anggap keluarga kan. Lu cuma pengen dianggap humble aja, dianggap rendah hati gitu, dianggap merakyat gitu. Gue malah nganggap lu norak. Justru lebih menyinggung kalau lu ngaku-ngakuin mereka sebagai keluarga loh sebenarnya. Gue juga nggak mau dia akuin keluarga sama orang yang gue idolain gitu. Misalnya gue ngefans banget sama Eminem gitu, dari SMP sampai sekarang tuh gue ngefans sama Eminem. Oke, ya udah gue fansnya dia aja. Nggak mau gue dia akuin keluarga Eminem. Enak aja lu. Keluarga gue mah ya bini gue, abang adek gue, orang tua gue, itu keluarga gue, bukan Eminem. Emang pas SMA terus gue ketangkep polisi tawuran di sekolah, yang jemput gue ke polsek emang Eminem? Lebaran emang gue sungkem minal aidina sama Eminem gitu di Detroit gitu? Kagak kan, karena emang gue bukan keluarga dia. Gue fansnya, dia idolanya gitu aja. Jadi udahlah, gak usah norak, ngaku aja. Bilang aja mereka fans, gak ada yang salah kayak gitu. Justru dengan lo ngakuin mereka fans, lo ngehargain posisi dan dukungan mereka. Ngapain pakai ngasih embel-embel palsu segala? Bilang aja fans. Sedangkan kalau lu nyebutnya keluarga itu malah kerasa banget ngibulnya, kerasa banget palsunya. Tapi kita harus pura-pura percaya gitu. Kalau demen kayak gitu mah jangan dari artis, jadi aja pejabat. Keempat nih, misal lagi ngomongin duit gitu ya kan. Terus ditanya tuh, apa sih barang termewah yang pernah lu beli dari hasil kerja keras lu selama ini? Terus dia jawab, Wah, apa ya? Buat aku sih barang termewah tuh ketika bisa berbagi sama orang-orang yang kita sayang sih. barang, woi, goblok, barang. Berbagi itu kegiatan, barang itu objek, oke? Lu dari kecil jadi artis sampai gak sempat belajar bahasa Indonesia di sekolah apa gimana? Pengen banget dibilang dermawan dan suka membantu nih yang gini-gini nih. Kalau lu emang gak nyaman jawabnya, ya udah bilang aja, nggak usah bersembunyi di balik pernyataan sok suci begitu dong. Itu mah bukan jawaban, lebih kayak pamer itu. Itu hostnya juga bingung nanggepinnya gimana. Oke, itu mulia banget sih. Tapi kalau apa ya, benda gitu, ada nggak benda yang mungkin pertama kali kebeli itu dari duit hasil lo berkarya gitu, ada nggak? Benda ya. Buat aku sih benda termewah itu mata terharu mamah aku sih pas ngeliat aku sukses sih. Oke, ya. Tapi maksud kita tuh lebih ke apa ya, objek gitu loh, barang. Barang, buat aku sih barang siapa yang berbagi ya itulah yang menguasai. Enggak, gini. Contoh benda ya, mobil, jam tangan tuh, handphone gitu. Gimana ya? Nih coba kursi saya angkat di kursi ya. Oh, karena kursi juga contoh benda gitu ya. Bukan, ini kursi buat gebuk congor lu. Ya intinya gitulah ya. Emang ngeritik mah gampang gitu ya, karena gue belum ada di posisi itu. Mungkin kalau gue suatu saat jadi artis yang gede banget, amin, mungkin gue juga akan ngeluarin kali jawaban-jawaban klise kayak gitu sebenarnya. Kalau menurut lo apa? Ada nggak omongan artis atau orang di podcast atau di wawancara yang lu sebel? Ada nggak? Kalau ada coba tulis di kolom komentar. Kalau nggak ada, selamat. Berarti idola lu itu bukan orang-orang pick me.